Bayangkan sebuah dunia tanpa cahaya. Gelap, sunyi, dan tanpa arahan. Cahaya bukan sekadar fenomena fisik yang menerangi penglihatan kita, tetapi juga simbol petunjuk yang membimbing hati dan akal manusia. Dalam Al-Quran, cahaya bukan hanya dipahami secara ilmiah, tetapi juga sebagai manifestasi hidayah ilahi. Lalu, bagaimana ilmu fisika menjelaskan hakikat cahaya dan bagaimana makna spiritualnya dalam ajaran Islam? Mari kita telusuri lebih dalam rahasia cahaya dalam Al-Quran antara ilmu optik dan petunjuk dari Allah. Cahaya adalah salah satu fenomena paling fundamental dalam kehidupan manusia. Tanpa cahaya, dunia akan tenggelam dalam kegelapan, baik secara fisik maupun metaforis. Dalam Al-Quran, konsep cahaya disebutkan dalam berbagai konteks, baik sebagai entitas fisik maupun sebagai simbol petunjuk ilahi. Salah satu ayat yang paling sering dikaji terkait cahaya adalah Quran Surah An-Nur ayat ke-35. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu dalam kaca, dan kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya seperti mutiara yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di timur dan tidak di barat, yang minyaknya hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya. Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang Dia kehendaki, dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ayat ini bukan hanya menyampaikan makna spiritual, tetapi juga dapat dianalisis dalam konteks ilmu fisika, khususnya ilmu optik. Dalam ilmu fisika, cahaya adalah gelombang elektromagnetik yang memiliki sifat dualitas. Ia dapat berperilaku sebagai gelombang maupun partikel. Cahaya memungkinkan manusia melihat objek di sekitarnya karena sifatnya yang dapat dipantulkan, dibiaskan, dan diserap oleh berbagai medium. Konsep cahaya dalam fisika juga mencakup fenomena seperti pemantulan atau refleksi, yaitu cahaya yang mengenai permukaan, bisa dipantulkan dengan sudut tertentu, memungkinkan kita melihat bayangan dan bentuk. Pembiasan atau refraksi, yaitu cahaya mengalami perubahan arah ketika melewati medium dengan indeks bias berbeda, seperti dalam air atau kaca. Difraksi dan interferensi, yaitu cahaya dapat menyebar dan berinterferensi, membentuk pola gelombang yang khas. Cahaya memiliki kecepatan tertinggi dalam vakum, yaitu sekitar 299.792.458 meter per detik, yang menjadi dasar dalam teori relativitas Einstein. Jika kita menganalisis Quran Surah An-Nur ayat 35, ada beberapa elemen yang berkaitan dengan prinsip optik. Contohnya, metafora kaca yang berkilau seperti bintang dapat dikaitkan dengan konsep pemantulan dan refraksi cahaya dalam medium transparan. Selain itu, minyak zaitun yang hampir menyala sendiri tanpa api menggambarkan bagaimana sumber energi. Dalam hal ini, minyak dapat menghasilkan cahaya secara alami yang dalam ilmu fisika bisa dikaitkan dengan konsep emisi foton. Dalam konteks spiritual, cahaya dalam Al-Quran seringkali dikaitkan dengan ilmu, iman, dan petunjuk dari Allah. Cahaya menjadi simbol pencerahan hati dan akal manusia. Beberapa ayat lain yang juga membahas konsep cahaya antara lain, Dialah yang menurunkan kepada hambanya ayat-ayat yang terang atau bukti-bukti supaya Dia mengeluarkan kalian dari kegelapan kepada cahaya. Quran Surah Al-Hadid ayat 9.
Barang siapa yang Allah kehendaki mendapat petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk menerima Islam. Quran Surah Al-An'am ayat 125. Dalam Islam, cahaya bukan sekadar fenomena fisik, tetapi juga metafora bagi ilmu dan kebenaran. Seorang manusia yang memiliki iman, diibaratkan memiliki cahaya dalam hatinya, sedangkan mereka yang tersesat berada dalam kegelapan. Konsep ini bisa dianalogikan dengan prinsip dasar optik. Jika kita ibaratkan hati manusia seperti sebuah kaca, maka semakin bersih kaca tersebut, semakin terang cahaya yang melewatinya. Sebaliknya, jika kaca tertutup debu atau kotoran, maka cahaya akan sulit menembus. Ini mirip dengan bagaimana keimanan seseorang mempengaruhi tingkat pemahamannya terhadap petunjuk Allah. Ilmu pengetahuan dan agama seringkali dianggap sebagai dua hal yang terpisah, padahal keduanya dapat berjalan seiring. Dalam kasus cahaya, ilmu fisika menjelaskan mekanisme bagaimana cahaya bekerja, sementara Al-Quran memberikan dimensi filosofis dan spiritual yang lebih dalam. Dalam sejarah Islam, banyak ilmuwan muslim yang mengembangkan teori cahaya, salah satunya Ibnu Al-Haytham, yang dikenal sebagai Bapak Optik. Ia menulis kitab Al-Manazil atau buku optik yang menjelaskan bagaimana mata menerima cahaya dan bagaimana proses penglihatan terjadi. Teori ini sejalan dengan pemahaman modern tentang optik dan persepsi visual. Jika kita kembali kepada Quran Surah An-Nur, ayat 35, metafora cahaya di atas cahaya bisa dimaknai sebagai perpaduan antara ilmu duniawi dan ilmu ilahi. Cahaya pertama bisa diartikan sebagai ilmu yang membawa manusia kepada pemahaman tentang dunia, sedangkan cahaya kedua adalah petunjuk Allah yang membimbing manusia menuju kebenaran hakiki. Cahaya dalam Al-Quran tidak hanya sekadar fenomena fisik yang dijelaskan dalam ilmu optik, tetapi juga memiliki makna simbolis yang dalam sebagai petunjuk ilahi. Dalam perspektif ilmu pengetahuan, cahaya memiliki peran krusial dalam kehidupan, memungkinkan manusia untuk melihat dan memahami dunia. Dalam perspektif spiritual, cahaya adalah metafora bagi kebenaran, ilmu, dan hidayah yang diberikan Allah kepada hambanya. Dengan memahami kedua aspek ini, sains dan spiritualitas, kita dapat melihat bahwa cahaya bukan hanya sekadar fenomena alam, tetapi juga sebuah tanda kebesaran Allah yang menghubungkan ilmu pengetahuan dengan kebijaksanaan ilahi. Sehingga, memahami rahasia cahaya dalam Al-Quran bisa menjadi salah satu cara untuk menggali lebih dalam tentang hubungan antara sains dan agama, sekaligus memperkuat keyakinan bahwa keduanya dapat berjalan beriringan dalam mengungkap kebenaran hakiki. Cahaya dalam Al-Quran bukan hanya tentang ilmu fisika, tetapi juga tentang petunjuk ilahi yang menerangi hati dan akal manusia. Semakin kita memahami ilmu, semakin kita menyadari kebesaran Allah. Jika kalian merasa terinspirasi dengan pembahasan ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar lebih banyak orang bisa memahami keindahan ilmu dan iman. Aktifkan juga lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, tetaplah mencari cahaya ilmu dan hidayah.